dan ibu tamu undangan yang berbahagia serta sedulur jamaah Fajrul Islam, kita mulai saja acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Yang kami hormati guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa hadir kembali di tengah-tengah kita. Bapak dan Ibu jamaah Fajrul Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Setelah sekian lama kita tidak mengadakan kegiatan bulanan karena alasan sesuatu hal, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Sabtu 26 November tahun 2022 kita bisa kembali mendengarkan nasihat-nasihat guru mulia kita, dan ini adalah suatu anugerah buat kita semuanya. Shalawat dan salam marilah dan semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, termasuk kita sebagai umatnya. Bapak dan Ibu tamu undangan serta sedulur jamaah Fajrul, pada malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kajian dari Buya Syakur Yasin dengan tema membedah makna Al-Fatihah. Acara ini disiarkan langsung dari Aula Zikir wa Mima Fajrul Islam Bandaragung. Baik Bapak dan Ibu serta seluruh jamaah Fajrul Islam, kita langsung saja serahkan ke Buya Syakur Yasin. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Ini terdengar jelas enggak? Kurang jelas ya? Hadirin dan hadirat rahimakumullah, malam ini kita ingin membedah surat Al-Fatihah. Merupakan salah satu surat yang paling populer karena surat ini dibaca di dalam sholat. Karena surat Al-Fatihah ini selalu dibaca ketika kita mendoakan teman-teman kita, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Selalu Fatihah kita baca sehari-hari, minimal sehari 17 kali, yaitu Isya 4 kali, subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, itu minimal 17 kali. Akan tetapi orang membaca Fatihah ini tidak seragam ya bacaannya. Mengapa demikian? Ya, sebabnya ya banyak hal yang menentukan, tetapi yang jelas bahwa orang membaca Fatihah, saya melihat sendiri, mendengar sendiri, bukan hanya di Indramayu tapi sealam dunia. Saya mendengar orang baca Fatihah sealam dunia. Dari cara baca Fatihah yang masih dipengaruhi dengan langgam lokal,
yaitu alhamdulillahirabbil ngalamin ar-rahman ar-rahim sampai walab bedolin. Ada yang walab bedolin, ada yang walab bolin, ada yang walad dolin, macam-macam lah. Itu tidak akan kita bahas, itu jelas karena apa namanya pembawaan ya langgam masing-masing. Yang ingin saya lihat adalah yang bacaannya yang fasih, makharij hurufnya juga betul semuanya. Yang saya lihat bukan hanya di Indramayu tapi sampai di negeri Belanda, di Inggris, di Afrika Utara, di Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir dan seterusnya. Itu masih banyak sekali orang yang membaca Fatihah itu dipotong-potong. Seperti ini mereka membaca itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mandeg ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Mandeg lagi. Maliki yaumiddin. Mandeg lagi ya. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hampir yang baca dipotong-potong itu di negara-negara Islam, bahkan di pusat Islam sendiri di Mekah ya bacanya begitu. Ya betul nggak? Ya dulu kita waktu masih pakai parabola itu yang bisa live langsung itu sholat tarawih itu kan. Jadi bacanya begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Terus begitu waladdallin. Amin. Memperhatikan nggak? Di Mekah loh. Amin. Padahal yang betul amin. Isim fi'il amar. Yang mananya istajib du'ana. Kabulkan doa kami. Orang Arabnya sendiri tidak bisa membedakan antara amin dengan amin. Kalau amin itu orang yang dipercaya, seperti julukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad al-Amin. Kalau itu amin, isim fi'il amar. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa tanda-tanda baca yang di dalam Al-Fatihah kok tidak dihormati? Sesungguhnya masih dipakai enggak ini tanda baca nih? Artinya kita baca Al-Quran itu harus menghormati tanda-tanda baca. Memang iya, tanda baca, harokat, titik dan sebagainya itu tidak langsung dari Allah, dari langit kepada Kanjeng Nabi, ya, tetapi hasil karya pemikiran, ilmu pengetahuan yang berkembang setelah itu. Yang dulu antara ba dan ta, ba, ta, sa, ya, na, ba, ta, sa, ya, na, gambar jukung itu nggak ada titiknya. Seperti kita antara dan bisa dibaca dibaca itu bisa dibaca ba, bisa baca ta, nggak ada titiknya. Para ulama setelah itu yang menambah titik-titik itu. Kalau titiknya di bawah jukung dibaca ba. Kalau titiknya 2 di bawah ya. Kalau 1 di atas na. Kalau 2 di atas ta. Kalau 3 di atas ya, kan sa, kan begitu. Kan seperti itu. Kemudian harokat juga nggak ada.
Jadi kalau tidak ada harokatnya, wa ilaihi tarja'un bisa. Atau wa ilaihi turja'un bisa. Karena nggak ada harokatnya. Nah, menghindari supaya jangan sampai salah baca, para ulama khususnya di bidang ilmu tajwid dan qiraat, mereka menggali, mempelajari, meneliti, memutuskan ya sampai mushaf seperti sekarang kita terima ini. Termasuk harokat-harokatnya. Di dalam harokatnya juga terjadi banyak perbedaan. Di dalam Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, ada maliki yaumiddin. Yang tulisannya mim, lam dan kaf. Nah, kalau yang dibaca panjang maliki harokatnya berdiri. Jadi bacanya maliki sebagai pengganti alif. Nah, kita jangan menulis Al-Fatihah mim, alif, lam, kaf. Nggak boleh, tetap aja mim, lam, kaf, nggak ada alifnya. Tetapi harokatnya yang berdiri. Begitu telitinya mereka itu mentranskripkan Al-Quran supaya menghindari jangan sampai ada salah baca. Jadi artinya tanda-tanda baca itu semestinya dihormati dong. Betul nggak? Nah, tetapi ternyata nggak juga. Tetapi saya tidak menyalahkan, tanda kutip saya tidak menyalahkan karena saya menghindari diri dari menyalahkan siapapun. Tetapi boleh saya bertanya kan? Jadi saya sebatas bertanya mengapa tidak dihormati, tapi tidak menyalahkan. Silakan Anda yang menjawab. Nah, ini yang sangat jelas sekali bahwa setelah Alhamdulillahirabbil alamin itu ayat. Ada tanda di atas ayat itu lam alif. Silakan dilihat Al-Qur'annya. Lam alif ini artinya alamatul waqfil mamnu. Tanda tidak boleh berhenti. Silakan dilihat lagi Al-Qur'annya. Ar-Rahmanir Rahim. Juga sama, ada lam alif, maknanya la. No. Ya, tidak boleh berhenti. Setelah Ar-Rahmanir Rahim terus Maliki Yaumiddin ada tulisan qala. Ya, kan gitu. Artinya tanda bahwa sebaiknya berhenti. Tetapi kalau dibaca langsung boleh. Yang lebih baik berhenti, tapi tidak mengapa kalau dibaca langsung. Jadi Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin Iyyaka na'budu. Boleh. Malik Yaumiddin berhenti, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus qala lagi. Artinya berhenti lebih bagus, tapi kalau langsung boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini sering salah baca lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nih. Bukan nasta'in nih, tapi nasta'inu. Kenapa? Nggak ada fi'il mudhari' majrur tuh. Nggak ada nasta'in itu, nggak ada. Adanya nasta'inu di suratul mustaqim. Nah, itu macam itu. Lalu apa alasan para ulama memberi tanda lam alif? Tidak boleh dipenggal. Ini sebabnya karena antara sifat dan mausuf. Sifat dan mausuf tidak boleh dipenggal karena akan mengganggu makna. Bisa dipahami nggak? Bisa dirasakan nggak? Contohnya gini. Hari ini saya melihat gadis cantik sedang makan bakso di depan rumah. Paham kan? Nah, kalau saya potong antara sifat dan mausuf. Hari ini saya melihat gadis cantik. Hari ini saya melihat gadis.
cantik sedang makan bakso di depan rumah, enak nggak? Enak nggak? Saya ulangi lagi. Hari ini saya melihat gadis mandeg, cantik sedang makan bakso di depan rumah, kan burak santak, kacau maknanya. Nah, begitu juga antara alhamdulillahirabbil alamin, nggak boleh mandeg. Ar-Rahmanir Rahim langsung. Malik Yaumiddin juga langsung, jadi berhenti di situ. Kemudian lanjut lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti di situ. Nah, baru ihdinas siratal mustaqim sampai walad dodin juga nyambung semuanya. Jadi ada 3 bagian. Ini mah nurut silakan, enggak juga silakan, saya tidak menyalahkan. Cuma ya kalau Anda bawa mobil, kalau tanda S strip, boleh gak di situ stop? Mau stop silakan aja. Paling-paling diperipit. Ya kan begitu. Tanda P strip. Mau berhenti di situ, mau parkir di situ, ya silakan aja. Saya tidak akan, saya bukan polisi kok, itu aja. Nah, tetapi dalam Al-Fatihah ini bisa saja kita berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Nah, kalau sudah berhenti berarti titik kan. Kalau sudah titik, akhirnya kalimat baru, namanya istinaf. Kalau istinaf, yaqtadil rafa, harus rafa. Jadi ar-Rahmanu Rahimu, alhamdulillahirabbil alamin, ar-Rahmanur Rahim, ar-Rahmanur. Berhenti lagi boleh, Maliku Yaumiddin. Kenapa demikian? Karena nanti ar-Rahmanu itu menjadi khobar limubtadain mahdhuf takdiruhu huwa. Jadi huwa mubtada, ar-Rahman menjadi khobar, wal jumlatu minal mubtada wal khobar fi mahalli jarin, tetap sifatu lafzul jalalah. Gitu. Maliku juga sama, huwa maliki yaumiddin. Ya, khabarun li mubtada'in mahdhuf takdiruhu huwa, wal jumlatu minal mubtada wal khabar fi mahalli jarin juga, yaitu sifatun li lafzul jalalah. Alhamdulillahi, lafzul jalalah majrurun bi bilam, ya maka sifatnya juga majrur. Atau juga bisa ar-Rahman ar-Rahima, jadi maf'ulun bihi li fi'lin mahdhuf, a'ni ar-Rahmana, a'ni malika yaumiddin. Saya kira semacam itu. Jadi sebaiknya, tapi saya tidak menyalahkan, bahwa dibacanya langsung seperti itu. Nah, ini perlu dihayati, karena memenggal kalimat itu tidak boleh ketika itu merupakan satu balungan kalimat tuh menjadi kalimat utama, ya mubtada khobar fiil fa'il, ya kan begitu. Sifat mausuf mustasana minhu itu nggak boleh dipotong, karena akan merubah makna. Nah, antara mustasna dan mustasna minhu, seperti wal asri innal insana lafi khusrin, boleh gak berhenti situ? Nggak boleh. Lihat ada tanda lam alif. Kenapa di sini dihormati, di Fatihah tidak dihormati? Kenapa? Apa bedanya? Sama kok. Ini mustasna minhu. Kecuali sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali, jangan kerugian mandang terus. Nah, kecualinya misal antara fi'il fa'il, antara, nah yang paling banyak yang tanda lam alif itu dan suratnya panjang-panjang itu di surat Al-Waqiah.
Maka diperhatikan itu panjang banget sampai napasnya kadang-kadang nggak mentok. Nah, kalau napas kita nggak nyampe, silakan berhenti, tapi lalu diulang lagi satu kalimat sebelumnya itu. Seperti indal insan lafi khusrin illa mandek. Ulang lagi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian lagi, mana yang bagus? Apa maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin? Maknanya maliki itu pemilik. Kalau maliki itu malikun, itu raja. Kalau malikun pemilik. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kalau di sini panjang ya? Maliki. Nah, kalau di negara lain Maliki Yaumiddin. Nah, hampir-hampir mirip. Tuhan pemilik hari akhirat. Tuhan menjadi raja di hari akhirat. Hebat mana pemilik dengan raja? Raja lebih hebat dalam penampilan. Dalam artian bahwa dia terhormat, ya kan gitu, memimpin, mengatur, ya. Tetapi dia tidak punya kekuasaan untuk melakukan apapun terhadap negaranya yang sudah dimiliki oleh orang-orang. Begini, saya raja. Ini majelis dikirnya Jaul. Saya raja. Tapi saya nggak bisa berbuat sewenang-wenang ini. Ada pemiliknya. Siapa yang berhak untuk merubah bangunannya, mengadi gentengnya dengan multiroof? Ya pemilik. Saya punya gelas ini. Terserah saya. Mau dibanting, mau disimpan, mau dipakai. Terserah saya. Saya pemilik. Berkuasa mutlak untuk memperlakukan apapun yang saya miliki. Raja nggak bisa ngambil sembarangan. Jadi bolak-balik ada sisi apa namanya saling melengkapi. Tetapi kalau kita perhatikan bahwa sifat kepemilikan Tuhan ini sudah tercover sebetulnya. Coba kita perhatikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang memiliki. Rob bukan pemilik. Tuhan, majikan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Malik dari Rabbil alamin sudah memiliki semuanya. Jadi kalau kita berpikir dengan variasi yang lengkap, ya sebetulnya ya maliki. Tapi ya sudahlah karena kita apa namanya sudah mengikuti mazhab Syafi'i, ya udah kita baca maliki, nggak ada masalah dipanjangkan. Kemudian, ini pernak-perniknya dulu. Ternyata di Mekah orang sholat itu ketika baca Fatihah tidak dibaca basmalahnya. Begitu Allahu Akbar langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak dibaca basmalahnya. Kalau di sini dibaca enggak? Yang benar mana? Yang benar mana? Ini adalah perbedaan tinjauan. Kalau kita bermadzhab Syafi'i, itu kita melihat bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat pertama. Bagian dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua. Jadi Fatihah itu bagian dari basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin ayat yang kedua. Tetapi mazhab Maliki yang dipakai di Saudi Arabia itu basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah.
Jadi ya tidak dibaca. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketiga ada lagi mazhab Hambali yang mengatakan bahwa basmalah bagian dari Al-Fatihah dibaca hanya dibacanya perlahan. Jadi begitu Allahu Akbar, pelan-pelan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah baru alhamdulillahnya dengan suara keras. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dengan demikian jadi itu sudah bervariasi. Nabi Muhammad sendiri sholatnya baca basmalah nggak ya? Nggak tahu. Saya tidak menemukan petunjuk yang pasti bahwa Nabi baca atau tidak. Sehingga mengakibatkan para ulama berbeda pendapat dan mereka juga tidak punya petunjuk yang pasti. Kalau ada petunjuk pasti tentu tidak akan berbeda dong. Betul nggak? Berarti selama sekian puluh tahun, setelah 80 tahun Nabi meninggal dunia, tidak ada petunjuk yang pasti Nabi baca basmalah atau tidak. Akibatnya masing-masing ulama berijtihad. Ada yang membaca, ada yang tidak, ada yang dibacanya pelan-pelan. Nah, alasan yang mengatakan bahwa basmalah itu bukan bagian Fatihah, alasannya apa? Alasannya basmalah itu hanya sebagai pendahuluan, bukan bagian Al-Fatihah. Kita mau minum juga baca bismillah kok, betul nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bismillah bagian dari air? Ya tidak. Kita mau makan juga bismillahirrahmanirrahim. Kita mau mengerjakan pekerjaan yang baik juga baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah adalah bukan bagian Al-Fatihah yang semacam itu. Buktinya mana? Ada di salah satu surat yang ada basmalahnya. Surat apa tuh? Surat At-Taubah atau Al-Baro'ah ya. Itu nggak ada basmalahnya kan. Berarti nah itu yang jadi persoalan, jadi pertengkaran antara basmalah bagian Fatihah tidak, ternyata ada surat yang tidak ada basmalahnya. Kalau begitu surat At-Taubah basmalah bukan bagian dari surat At-Taubah, tapi di Fatihah termasuk. Ya itulah, ya udahlah mereka bertengkar sendiri, silakan. Saya tidak menyalahkan yang manapun juga kan gitu. Nah, oke. Selanjutnya bahwa kita ini dari sejak kecil sudah diajari dari mulai madrasah ibtidaiyah. Kalau mau makan disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum Bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai baju Bismillahirrahmanirrahim. Mau berkendara Bismillahirrahmanirrahim. Hampir semua pekerjaan kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Apa saja pekerjaan yang baik apabila tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim sama dengan kuda yang buntutnya dipotong. Artinya Pak, buntut itu nggak penting banget sih, ya kan? Tetapi akan menentukan harga. Kuda balap juara lomba yang memenangkan berkali-kali harganya 1 miliar. Tetapi ketika buntutnya dipotong harganya berapa? 100 juta. Enggak 1 miliar. Tapi kan larinya masih kenceng juga kan, yang gak ada urusan.
Saya kalau kuda nggak ada buntutnya nggak pantas. Ya, buntung nggak ada buntutnya. Ya, dia kuda buntung. Larinya kenceng. Kok kenapa jadi 100 juta harganya? Tadi 1 miliar. Buntut berapa sih? Memang iya buntut memang ada harganya. Tetapi pantas nggak? Nggak pantas. Dan harganya menjadi murah. Itulah makanya kita mulai apa saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah kemudian, maksudnya apa Bismillahirrahmanirrahim itu? Nah di sini yang kita mulai pembahasan Al-Fatihah itu, bahwa sementara kita melihat bahwa makna Bismillahirrahmanirrahim itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada lagi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada yang dan, ada yang lagi. Nggak tahu, lagi mancing barangkali. Ya, lagi mancing. Iya. Nggak tahu lagi itu apa, lagi mandi, lagi minum, lagi mancing. Di sini yang jadi persoalan adalah apa kaitannya saya minum kemudian dengan nama Allah. Mungkin ini ketergesahan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, karena bi di sini harfu jarrin memang yang paling populer, yang sehari-hari kita dengar dalam percakapan, bahwa ba itu maknanya dengan. Jadi bismillah dengan nama Allah, bi dengan isim nama Allah, dengan nama Allah. Situ persoalannya dengan. Ya mungkin tidak bisa disalahkan juga ya, karena mereka juga yang menerjemahkan itu 11 orang profesor, para ulama besar di Indonesia, para profesor semuanya. Tapi profesor di bidang ilmu fikih, fuqaha, di bidang hukum, bukan profesor di bidang linguistik, bukan profesor nahu, bukan profesor sorok. Mungkin awalnya bismillah dengan nama Allah. Di dalam bahasa Jawa di pesantren-pesantren memaknai bismillahirrahmanirrahim itu, bismillah ngawiti ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ngawiti ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Mungkin dari situ awalnya menjadi dengan nama Allah. Tetapi kita mesti tahu bahwa alba harfu jarrin itu dalam bahasa Arab pernah saya hitung sekitar 36 makna. Ya, tidak akan saya bahas seluruhnya. Sebagai contoh saja, ada namanya ba itu ba zaidah, sebagai pemanis kata. Tidak bisa diterjemahkan seperti wakafa billahi syahidan. Wakafa billahi syahidan. Sebetulnya kalau dibuang juga tidak merubah arti. Kafallahu syahidan. Wa kafallahu syahidan. Banyak dibuang, nggak berubah maknanya. Tapi tidak cantik jadinya. Ya. Jadi bahasa Indonesianya apa? Ya cukup Allah sebagai saksi. Artinya ketika kita berbuat baik, jangan dimunculkan ingin dilihat orang. Itu ria. Sudah yakinlah Allah menyaksikan kok kebaikan kamu. Kenapa kamu tidak mencukupkan biar Allah yang menyaksikan? Kenapa mesti harus dilihat orang lain? Apa enggak cukup? Nah, itulah makanya wakafa billahi syahidah. Namanya
ba zaidah. Kemudian ba juga bermakna qasam sebagai huruf sumpah. Bukan dengan maknanya, tapi demi. Billahi sama dengan wallahi. Billahi bukan dengan Allah, tapi demi Allah kata sumpah. Ada lagi ba sababiyah. Ana mawjudun huna biwujudika. Aku ada di sini disebabkan karena ada kamu. Baknya namanya ba sababiyah dan banyak sekali. Nah, ada lagi baknya namanya ba isti'anah. Ba isti'anah itu maknanya dengan, yang dengan nama Allah itu namanya dengan ba isti'anah. Hanya saja ba isti'anah ini masuknya pada isim alat. Saya motong ayam dengan pisau. Zabahtud dajajata bisikin. Saya motong ayam dengan pisau. Doroba Zaidun Amron bil asa. Zaid mukul Umar dengan tongkat. Jadi ba itu maknanya dengan, namanya isti'anah, masuk pada alat. Jadi kalau bismillah itu diterjemahkan dengan nama Allah, ya berarti Allah itu alat dong. Gawat kan? Memangnya Allah alat? Alatnya kamu. Itu persoalannya. Itu satu. Saya tidak menyalahkan ya. Kalau mau baca dengan Allah, ya mangga silakan aja. Saya tidak ingin menyalahkan siapapun. Yang mungkin saya mengingatkan, jangan kau anggap Tuhanmu sebagai alat. Itu aja. Allah adalah Tuhanmu, segala-galanya, bukan alat. Kemudian, keduanya lagi, kata Ar-Rahman, Ar-Rahim. Diterjemahkannya Maha Penyayang. Ada wawunya enggak? Dari mana dan tuh? Sok baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Atau Bismillahirrahmanwarrahim gitu. Ada wawunya enggak? Jadi dan itu dari mana datangnya? Nah, ini perlu kita ketahui bahwa Ar-Rahman satu sifat, Ar-Rahim satu sifat, digabung menjadi kasih sayang. Bukan kasih dan sayang. Awas. Banyak sekali kata sifat terdiri dari gabungan dua kata. Ketika dipisah, maka maknanya berbeda. Ya, tandang, manisnya kayak gula batu. Jadi tidak menjadi indah semacam itu. Nah, ini jadi persoalan. Saya belum punya usul ya, sebaiknya bagaimana terjemahannya. Tetapi yang perlu diingat bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sebetulnya kosakatanya sama dari kata rahmat. Yang terdiri dari ro, ha, dan mim. Rahimah yarhamu. Isim maf'ulnya marhum. Failnya rahim. Ya. Dari kata rahimah yarhamu lalu bervariasi, ada rahimun, ada rahimun, ada rahmun, ada rahimun. Nah, seperti silaturahmi. Itu salah baca. Silaturrahimi, bukan rahmi.
Kalau rohmun itu rahim dalam perut. Kalau menyambung persaudaraan itu silaturrahimi, bukan rohmun. Tapi juga bukan silaturrahim. Rahim maaf. Ini bahasa Arab tuh anehnya gitu. Panjang pendek itu nggak bisa dimain-main ya. Nah, hanya saja kalau wazan Rahman berasal dari Rahma juga, tapi wazannya fa'lan. Fa'lan. Rahman dengan tambahan huruf alif dan nun di akhiran. Jadi Rahman. Maknanya lil mubalaghah. Makna yang berlimpah. Rahim juga sama dari rahmatun. Ya, rohamim, tapi bacanya fa'ilun. Lil mubalaghah juga artinya makna berlebihan, bacanya fa'il. Hanya saja bedanya wazan fa'il itu lil mubalaghah, tapi bisa bimakna isim fa'il, bisa bimakna isim maf'ul. Pada umumnya wazan fa'il itu seperti mabaina qatilin wa jarih. Qatil itu bisa artinya qatil, bisa artinya maktul. Yang membunuh atau yang dibunuh. Jarih juga sama. Lalu yang jadi masalah abang, apa bedanya kedua-duanya adalah wazan lil mubalaghah. Nah, bedanya kalau Rahman itu berlebihan dalam artian kuantitas, kalau Rahimun lil mubalaghah dalam artian kualitas. Jadi ini orang Jawa pinter mananya memaknai bahasa Jawanya. Ar-Rahman kang welas asih ing alam dunya maring wong kafir mukmin kabeh. Ar-Rahimi kang welas asih ing dalam alam akhirat kanggo wong mukmin belaka. Jadi kalau Ar-Rahman itu berlimpah ruah tak terhingga. Tapi kalau Rahim berlimpah ruah tak berkesudahan terus sampai akhirat. Itu sense of language-nya ya, untuk tumbuh ya perlu banyak pengalaman juga. Ya, kamu mesti tinggal dulu di Arab 20 tahun baru bisa merasakannya itu. Kalau hanya belajar nggak bisa itu. Ya. Jadi artinya bahwa jadi bagaimana? Nah, begini. Saya melihat yang paling cocok menerjemahkan bismillah itu bukan dengan nama Allah, tapi atas nama Allah. Jadi baru nyambung. Ketika Nabi mengatakan perlu amrin ribalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, bahwa setiap pekerjaan baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim sama dengan kuda yang dipotong buntutnya, tidak bernilai. Kalau kita minum tidak baca bismillah tidak bernilai, tapi dengan baca bismillahirrahmanirrahim baru bernilai, baru ada artinya. Artinya bahwa atas nama Allah itu memberikan indikasi makna bahwa sesungguhnya bukan hawa nafsuku aku minum, bukan karena aku dahaga aku minum, tapi aku minum sedang melaksanakan perintah Allah. Itulah makna ibadahnya. Paham nggak? Atas nama ini menjadi bahasa baku sesungguhnya mah, nggak bisa dibantah. Bunyi proklamasi Indonesia, kami yang dibacakan Bung Karno itu, kami atas
nama bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kami atas nama. Bahasa Arabnya nahnu bismi sya'bil Indonesia, bukan dengan nama bangsa, atas nama. Maksudnya apa Bung Karno mengatakan atas nama? Artinya yang ingin merdeka bukan saya dan Bung Hatta. Yang ingin merdeka adalah bangsa Indonesia. Yang menyatakan merdeka adalah bangsa Indonesia. Saya hanya penyambung lidah rakyat, paham enggak? Kang Maman hajatan nyunati anaknya. Tibalah saatnya sambutan tuan rumah. Kebetulan sedang flu, suaranya sedang nggak keluar. Minta tolong sama Mas Bin, Mas Bin tolong dong sambutan atas nama tuan rumah. Nah, Mas Bin akan mengatakan assalamualaikum dan seterusnya, saya atas nama tuan rumah ya, menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memenuhi undangan kami. Dan saya juga atas nama tuan rumah mohon maaf apabila hidangannya kurang berkenan dengan selera bapak-bapak. Yang berterima kasih Mas Bin atau Kang Maman? Mas Bin atas nama, dia tidak berterima kasih, menyampaikan terima kasihnya tuan rumah. Betul nggak begitu? Itulah makna bismillah, itu atas nama Allah, bukan dengan nama Allah. Tapi kalau kamunya maksa tetap diterjemahkannya dengan nama Allah, ya terserah, itu nggak ada masalah. Tidak akan ada apa sanksi hukumnya, nggak ada. Kamu mau dihukum, mau laporin Bareskrim gitu? Lah ya enggak lah. Iya. Ya, cuma saja kan artinya Anda tidak merasakannya. Apa? Dengan nama Allah, dengan atas nama Allah. Ini konsekuensinya luar biasa. Ketika saya datang ke sini menyampaikan sambutan atas nama Presiden Republik Indonesia, apa konsekuensinya? Bupati datang nggak? Camat? Ya enggak, saya pecat. Betul nggak? Gubernur juga datang kok. Kan seperti itu. Apalagi engkau mengatakan atas nama Allah. Siapa yang bisa ngelawan? Itu hebatnya Jambi Bismillah tuh. Paham nggak? Ya itu persoalan. Ya tapi ingat, siapa yang berhak mengatasnamakan Tuhan? Siapa Anda? Nah, ini persoalannya. Kalau saya tidak pernah disuruh oleh Bapak Presiden, lalu saya mengatasnamakan atas nama Presiden, lalu dilaporkan ada orang berbicara atas nama Presiden, dikonfirmasi kata Presiden, saya tidak pernah menyuruh orang. Ditangkap kan? Tangkap. Itu yang jadi persoalan. Lalu gimana? Saya ingin menjelaskan, manusia sebetulnya oleh Tuhan sudah mendapatkan legalitas dari Tuhan untuk mengatasnamakannya. Ya, kita sudah diberi kewenangan ya, legalitas, formalitas, apalagi otoritas untuk mengatasnamakan Tuhan. Dari mana itu? Dari ayat-ayat Al-Quran sendiri. Bahwa ketika bentuk manusia sudah sempurna dan sudah kutiupkan ke dalamnya dari rohku, maka bersujudlah kalian semua kepadanya. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu
sajidin. Semua malaikat-malaikat itu termasuk jinnya, setannya, iblisnya, semua disuruh tunduk, disuruh bersujud, maksudnya suruh membantu dan menghormati manusia. Terlepas apapun agamamu, terlepas warna kulitmu, yang penting kamu manusia. Betul nggak? Sejak kapan malaikat-malaikat, makhluk-makhluk disuruh bersujud kepada manusia? Sejak manusia ditiupkan roh dari Tuhan. Di mana tuh? Di dalam perut ibu. Sudah ada agamanya belum? Sudah ada warga negaranya belum? Sukunya? Itu. Baru kita itu punya warga negara setelah lahir. Kalau saya lahirnya di Los Angeles, warga negara saya Amerika. Kalau saya lahir di Perth, Australia. Kalau saya lahirnya di London, Inggris. Kebetulan saya lahirnya di Kertasmaya, maka saya warga negaranya Indonesia. Setelah lahir, setelah bisa merangkak, bisa berjalan, sekolah madrasah ibtidaiyah, sekolah SD, menjelang umur 15 tahun, saya dinobatkan sebagai muslim. Baru saya menyandang agama saya. Karena yang beragama itu mukallaf. Sudah akil dan balik. Umur 15 tahun baru saya beragama. Jadi ada kaitannya enggak manusia sebagai manusia di dalam perut ibu dengan agama dan warga negara? Enggak ada. Makanya hormatilah manusia. Jangan dikaitkan dengan warna kulitnya hitam atau putih. Enggak ada urusan. Warga negaranya apa, agamanya apa. Manusia hormatilah sebagai manusia. Kemanusiaan yang dalam pikiran saya dari Al-Quran ini adalah kemanusiaan yang bersifat universal. Apakah bangsa Cina, bangsa Eropa, bangsa Arab, nggak ada urusan. Manusia susah saya bantu dong. Betul nggak? Ada orang tenggelam, tolong manusia. Ya ditolongi dong. Jangan nanya kamu warga negaranya apa. Tolong agamanya apa? Kristen, masa bodoh, masa begitu. Jadi kalau bukan muslim nggak dibantu gitu. Ya enggak dong. Manusia kita bantu semuanya. Jadi kita punya hak untuk mengatasnamakan Tuhan. Karena Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kekhalifahan itulah sebagai bukti bahwa kita punya punya legalitas untuk mengatasnamakan Allah atas nama Tuhan semacam itu. Nah, itulah maka saya ingin mengatakan bahwa bismillah ini bisa menjadi jampi-jampi yang paling ngetop. Ini Nabi Sulaiman sendiri ketika berkirim surat kepada Ratu Balqis, bunyinya kan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Sulaiman atas nama Allah. Bayangkan. Ya, Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin. Datanglah serahkan dirimu ke sini atas dapat Tuhan. Nah, itu makanya. Lalu nanti pada akhirnya apa mandiku bahasa Indonesia itu apa mandiku? Mujarab ya. Membaca basmalah itu nantinya tidak tergantung kepada kefasihan mulut mengucapkannya, tapi tergantung pada kekuatan jiwa seseorang. Bisa saja kiai yang bacanya fasih Bismillahirrahmanirrahim. Saking fasihnya ada. Tapi man kadem yang bacanya Bismillahirrahmanirrahim malah mancur. Ya. Man kadem bacanya Bismillahirrahmanirrahim, dia langsung nyebrang sungai tanpa jembatan, bisa berdiri berjalan di atas air, bacanya
Bismillahirrahmanirrahim. Belum bles. Iya, karena keteguhan hatinya berbeda, itu yang tergantung ya. Jadi Allah tidak akan melihat suara kamu kan, tapi melihat keteguhan hati kamu semacam itu. Saya kira itu aja dulu sementara membedah dari Bismillah, nanti kita berlanjut. Nanti diingatkan supaya nanti saya jangan melompat ceritanya bulan depan, nanti mungkin saya lupa apa yang sudah saya ceritakan gitu. Oke, gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi yang telah disampaikan oleh Buya terkait makna Bismillah atau makna Al-Fatihah ya, lebih tepatnya. Bapak dan Ibu, dipersilahkan barangkali ada yang perlu ditanyakan, baik dari bapak-bapak ataupun dari ibu-ibunya ini yang mau bertanya, dipersilahkan. Sudah ada satu penanya dari ibu-ibu, Bu ya. Mic-nya ada nggak, Pak? Mbak, takwa itu kah boleh untuk main-main karena kan banyak dalam kalangan ibu-ibu lah khususnya untuk meyakinkan teman-temannya, wallahi demi Allah tallahi, apakah itu boleh untuk seperti itu? Cukup pertanyaannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah itu berkekuatan hukum. Nanti dalam kasus pengadilan itu ketika seorang saksi itu diangkat sumpah, ya, demi Tuhan saya bersumpah untuk mengatakan yang benar, ya kan gitu. Kemudian dia bohong, ada sanksinya, ada kifaratnya, ada sanksinya. Itu dalam kasus hukum. Tetapi dalam ucapan sehari-hari di negara Arab dan di kita juga kadang-kadang banyak yang bermain-main, kata sumpah itu hanya pemanis saja. Apalagi di Arab Panjunan di Cirebon tuh, wallahi bohong barang wallahi. wallahi ya itulah jadi pemanis. Lain kasusnya formal di pengadilan, di atasnya Al-Quran, dia bersumpah, itu berkekuatan hukum. Tetapi kalau ucapan sehari-hari ya sebetulnya nggak pantas juga sih. Tapi ya kalau tradisi gimana ya? Ya nggak bisa dong. Lalu kita orang dijerat hukum, Anda bersumpah, itu kan di dalam kasus hukum sumpah itu. Jadi pada akhirnya ujung-ujungnya pembuktian itu atas tindakan kejahatan seseorang dan sebagainya, ketika yang terdakwa itu dia bisa membangun alibi bisa lepas dari jeratan hukum. Nah makanya sumpah itu adalah terakhir ketika secara faktual, secara materi kita tidak bisa membuktikan kesalahan orang itu, ya ujungnya siap sumpah udah. Kalau dia bersumpah ya udah selesai hukumnya. Nah makanya itu hukumannya, sumpah itu adalah menjadi berkekuatan hukum. Bisa-bisa orang bahkan malah dikriminalkan akhirnya mendapat hukum karena sumpah palsu macam itu. Nah untuk itu saya tidak lebih hanya menganjurkan, ya nggak usah banyak demi lah, ya kalau demi boleh, demi dedemit, demi dedemit, itu boleh. Jangan demi Allah, itu sekalipun main-main tapi tetap juga sesungguhnya tidak elok lah kita mengatakan, ya. Adapun di Cirebon, di Panjunan di sana, di Pesayangan, Perujakan situ yang banyak komunitas Arab, wallahi itu setiap hari bilang wallahi itu. Iya. Kemudian juga di lagu-lagu Arab, ya, Libanon, di Syria, itu banyak lagu-lagu yang wallah itu artinya bukan sumpah, itu hanya senggakan, kayak Iwalilit.
kayak Roman wa toyasaro jering gitu. Iya. Jadi wallah itu ya bukan sumpah, itu hanya pemanis kata saja. Wallah. Itu bukan sumpah artinya. Wallah. Allah, ya betul gitu aja, maknanya bukan bersumpah berkali. Jadi kita melihat konteksnya aja dulu lah. Kalau seandainya pemanis kata ya sudah tidak ada implikasi hukumnya, tidak ada konsekuensi hukumnya. Tapi kalau di pengadilan secara formal itu ya sumpah palsu, ada hukumannya gitu. Oke, gitu aja kira-kira. Nah, artinya kan bagaimanapun juga ilmu pengetahuan itu apa saja ya mesti ada gurunya, tetapi juga ada ilmu pengetahuan yang bersifat intuitif ya, langsung mengerti sendiri ya, itu nggak ada masalah ya, tetapi bagusnya masih berguru sendiri, karena kalau sudah urusan ruhaniyat itu masih ada gurunya sebaiknya. Sebab kalau tidak, apalagi kalian ya, Nabi Ibrahim saja iblisnya bisa nongol kok ngaku Tuhan. Percaya enggak? Iblisnya datang menjelma di depan Nabi Ibrahim, ana rabbuka ahlaltu lakal muharramat. Enggak mungkin masa Tuhan nongol begitu, ambil batu dilempar, kurang ajar iblis gitu. Nah sampai sekarang kita napak tilas ya, balang jumrah itu itulah lempar iblis, sekalipun nggak kena nggak apa sih. Ya kadang kan temboknya kena. Mana mungkin iblis dilempar pakai batu. Dia hanya rohaniyat, dunia batu fisik mana mungkin kan. Tapi itu hanya sebagai napak tilas ya. Menunjukkan semangat kita memberikan perlawanan kepada iblis. Apalagi sekelas Anda semacam ini, sebaiknya berguru. Tetapi nanti lebih jauh lagi, berguru pun hati-hati cari guru. Nah, itu persoalannya. Banyak mursyid dalban, ngaku-ngaku, ujung-ujungnya minta duit, minta mahar, 10 juta. Daripada buat mursyid dalban, buat gue aja sudah. Iya dong. Yang nantinya menggandakan uang, cari merah delima, ya kan? Cari uang Brazil, cari uang apa? Samurai, ngaco semuanya itu. Ya jadi ya berhati-hati aja lah mencari mursyid, karena banyak yang ngaku-ngaku mursyid gitu. Termasuk saya tidak pernah mengaku mursyid, udah gitu aja ya. Buya kan mursyid, kata siapa mursyid, saya nggak pernah ngaku mursyid kok. Jadi kalau Buya gimana ya, kalau saya tidak mungkin akan berjalan di hadapanmu, aku bukan pemimpinmu, dan aku juga tidak akan berjalan di belakangmu, aku bukan pengikutmu kok. Jadi gimana ya, kita bergandeng tangan aja lah, saling menegur aja. Iya dong. Jadi saya juga perlu didesak, alasannya apa, argumennya apa, buktinya mana, supaya keabsahannya itu bisa diyakini kan, seperti itu. Nah makanya khusyuk begitu imamnya bacanya wadduha tuh, wadduha waleli idza saja. Nah, saya mufarokoh enggak. Saya tidak mufarokoh secara zahir. Artinya imam sujud ya saya sujud, imam duduk saya duduk, mufarokoh saya di hati. Tidak mendahului imam dan tidak berpisah, tetap kita mengikuti imam. Tapi hati saya sudah nawa itu mufarokoh. Saya niat pisah sholatnya, tapi saya tidak menunjukkan rukuk duluan gitu, enggak dong, enggak boleh dong. Pakai etika ya, pakai etika. Tetap kita hormati saja. Ya selesai sholat salaman ya kita salam, kita hormati. Terima kasih banyak.
Tapi ya wis, di maning-maning sembahyang kono. Itu aja kok. Saya tidak akan mengulangi sholat di situ lagi lah gitu. Itu aja. Tapi tidak menghinakan orang ya. Tolong jangan menghinakan orang. Itu juga sudah hebat. Dia bisanya begitu, bisa melakukan sholat 5 waktu, mimpin masyarakatnya, udah hebat. Itu aja. Bacaannya, keilmuannya juga diuji. Awas, jangan terjebak mencari mursyid hanya dilihat dari sisi kesaktian. Gagal. Karena ternyata banyak orang sakti tapi nggak bener kok. Banyak orang yang bener nggak sakti. Iya. Abu Bakar orang bener diracun mati. Sayyidina Umar orang bener dicubles mati. Sayyidina Utsman orang bener dibacok. Sayyidina Ali orang benar diinjak-injak mati. Sayyidina Husain orang benar dipenggal kepalanya mati. Enggak sakti kok. Betul enggak? Jadi jangan mengukur kemursyiden itu dengan kesaktiannya. Lihat pada keilmuannya dan akhlak karimahnya yang bisa kita pertanggungjawabkan, kejujurannya, kebenarannya, keilmuannya. Sebab yang pasti bahwa waliullah itu pasti pintar. Nggak mungkin ada wali goblok. Oke, makasih aja. Nama saya Khairul Anam dari Wamima Fajrul Islam, Buya. Mohon izin untuk bertanya. Dari penjelasan tadi ada 2 yang menggelitik ini. Pertama tentang kita saat di kandungan, kita tidak tahu di lingkungan mana kita dilahirkan. Ini kaitannya dengan keberagaman, Bu ya. Saya kebetulan lahir di Kebulen dari orang tua yang beragama Islam. Ada teman-teman kita juga di luar sana yang lahir dari keluarga yang tidak beragama Islam gitu. Dari penjelasan tadi bahwa kaitan dengan bismillah, mereka juga mengaku kepada Tuhan mereka. Kita mengaku dengan Tuhan, artinya mengaku kepada kekuatan Tuhan, ada Tuhan. Nah kemudian yang saya tanyakan, Gusti Allah ku ngaku beli ning sejene wong Islam ku. Intinya mengkonon Bu ya. Tentang keberagaman ini. Yang kedua tadi tentang ilmu ya. Bahwa saya pernah dengar ya, orang yang berilmu kan lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tidak berilmu. Dari penjelasan Buya tadi ada yang saya ingin tanyakan. Ada seorang ulama besar yang membaca bismillahnya fasih, tapi katakanlah dari kita basah. Anak mangkadim sing maca bismillah ora fasih tapi mandi. Ini yang saya tanyakan, di mana kedudukan ilmu itu, apakah dari ketinggian ilmunya atau dari kekuatan hatinya? Di situ. Itu saja yang ingin saya tanyakan Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti 2 pertanyaan ya. Saya jawab yang kedua aja dulu. Sesungguhnya ilmu sendiri, keimanan sendiri, 2 hal yang berbeda. Tidak mesti orang yang berilmu itu beriman, tidak mesti orang yang beriman itu berilmu. Artinya keimanan orang yang tidak berilmu ya diakui Tuhan, dia beriman tanpa ilmu, buta huruf, tukang macul, tukang beca, dia beriman kok. Dengan apa? Dengan kemampuan logika dia. Yang penting Tuhan ada yang menciptakan alam semesta ini, selesai. Ya kan? Hanya saja ketika iman dan ilmu bertemu pada seseorang,
itulah yang menyebabkan bahwa level-level orang itu menjadi berbeda-beda berdasarkan keilmuannya. Artinya ketika orang sudah beriman dan berilmu, semakin tinggi ilmunya, maka tingkat keimanan mereka juga semakin tinggi dengan keilmuannya itu. Ya, jadi makanya yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat, berderajat-derajat, derajatnya berbeda. Semakin tinggi ilmunya, ya imannya semakin kokoh karena dia punya argumentasi, punya alasan, ya sangat rasional yang tidak bisa digoyahkan lagi, ya kan? Nah, tetapi orang yang tidak beriman juga dan sah imannya, ya. Yang penting asal dengan bukti global sajalah, bukti global bahwa ada langit, ada bumi, itu pasti ada yang menciptakannya. Tidak mungkin sesuatu ada sendiri kecuali ada yang mengadakan. Tidak mungkin sesuatu ada kecuali ada yang mengadakan. Yang mengadakan adalah itulah Tuhan kita yang menciptakan. Itu sudah cukup selesai, sudah sah dia keimanannya. Ya kan begitu. Nah, kalau dia ahli fisika nuklir, ahli fisika partikel, ahli astronomi, ya lebih hebat lagi. Begini saja, seorang dokter ahli gizi, spesialis gizi, makan apel. Man Kadim juga makan apel, sama-sama menikmatinya kok. Man Kadim juga mana enak, alhamdulillah, ya enak, dia rasa manisnya, rasa. Dokter juga sama, hanya kualitas menikmatinya berbeda. Karena dokter spesialis gizi, dia paham di dalam apel vitamin apa yang terkandung di dalamnya, manfaatnya apa untuk tubuh kita. Itu kualitas nikmatnya berbeda dong. Paham nggak? Dengan kesadaran itu menimbulkan kualitas semakin berbeda. Istrimu cantik, tapi kau peluk dalam kegelapan. Ning petang-petang ya pada baik. Belesa karo ayung petang-petang pada. Paham nggak? Ya itu. Nah, di ruangan yang terang benderang akan berbeda kualitasnya dengan yang remang-remang. Kalau istrimu cantik sekali, yang terang sekalian biar kamu bisa menikmatinya. Bakas yang sedang-sedang remang-remang aja dah. Ya kan begitu, logis kan? Ya itu, jadi pengetahuan meningkatkan keimanan seperti itu. Itulah kira-kira, jangan kecil hati bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa belum pernah pesantren, nggak hafal Quran, nggak kecil hati. Allah tahu keimananmu kok. Iya, malah kadang-kadang justru yang berani berkorban tukang beca daripada profesor doktor ahli hukum di negeri ini, ya berkorban untuk negeri ini, dia lebih nasionalis kok daripada profesor doktor ahli hukum. Paham nggak? Betul nggak? Yang ditembakin Belanda itu kan orang-orang bodoh, orang-orang kampung. Iya. Orang pintarnya pada ngumpet. Terjadi kan. Jadi nasionalisme juga tidak ditentukan oleh cinta tanah air, juga tidak ditentukan dengan keilmuan kok. Merasa aku lahir di sini, makan di sini, berak di sini, mati juga dikubur di sini. Kenapa aku tidak mencintai negeri ini? Itu saja persoalannya. Ya, dan demikian juga halnya orang yang beriman kepada Allah. Ya, satu contoh seperti Bilal, bisa apa sih? Buta huruf. Tapi oleh Nabi Muhammad juga dipakainya tukang azan karena suaranya enak. Itu aja kok. Dia digebukin, disiksa, suruh murtad, tetap dia nggak mau kok. Ya, ditindihin, batu segede gajah, dijemur di tengah padang pasir, tetap Allahu Ahad, Allahu Ahad. Tidak diragukan keimanan Bilal kan?
Abu Sufyan yang pinter malah sebaliknya, itu semacam itu. Jadi saya kira itulah yang jadi persoalan. Kemudian apakah Tuhan mengakui? Begini persoalannya. Tuhan membuat manusia kulitnya berbeda-beda. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang sawo mateng. Betul nggak? Bahasa ya Indonesia aja udah ratusan bahasa, apalagi sedunia. Jadi dibuat orang warna kulit berbeda-beda, bahasa berbeda-beda, agama berbeda-beda, pikiran berbeda-beda, ideologi berbeda-beda. Itu sengaja dibuat oleh Allah. Orang Islam yang buat siapa? Orang Nasrani yang buat siapa? Orang Yahudi buat siapa? Ya sudah selesai terus. Memangnya ada Tuhan lain gitu? Innama ilahukum ilahu wahid. Tuhan kita ini satu kok. Sang pencipta alam semesta ini. Adapun otak itu bermacam-macam otaknya, ya kan gitu. Itu sesuai dengan kemampuan orang berpikir mencari Tuhan. Ada yang ketemunya bintang ya nyembah bintang, yang ketemunya api yang nyembah api, yang ketemunya Nabi Ibrahim juga sama melihat matahari. Nah, jangan-jangan ini Tuhannya kata Nabi Ibrahim. Tetapi ketika tenggelam, lah masa Tuhan tenggelam? Falamma afilat qala inni la uhibbul afilin, semacam itu. Nah, suku bangsa, bahasa, agama dan sebagainya, ini semuanya adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Jadi kalau Anda tidak terima dengan perbedaan-perbedaan ini, berarti Anda tidak mau mengakui kebesaran Tuhan. Jadi misalnya kudu gawe siji bae kono belum disejen kono. Jadi Allah harus bikin hidungnya sempuk semua gitu. Yang mancung nggak ada boleh gitu. Lah yang enggak juga. Nih, pabrik yang menghasilkan mobil bermacam-macam kan lebih hebat daripada pabrik yang menghasilkan satu mobil. Orang yang hanya bisa bikin kue bolu-bolu, apa bola-bola apa namanya, yang bundar tuh, iya dong-dongan, itu aja. Ada yang bisa bikin blengop aja blengop, bikinnya serabi aja, bikin black forest nggak bisa, bikin martabak nggak bisa. Nah kalau orang semua bisa bikin hebat. Nah Allah sedang menunjukkan kehebatannya. Ya sudah, biar apa? Buat nyenang-nyenang kamu juga. Kalau banyak ragamnya, banyak variasinya, itu kan kita menjadi semakin senang hidup ini. Ya kalau Anda datang ke kebun binatang, udah bayarnya mahal, di dalamnya kunyuk semua. Enak enggak? Ya iya, anak kunyuk, anak ketek, anak cemerah. Semacam itu. Jadi untuk kita juga. Nah lalu Tuhan mempertahankan akan keragaman ini dipertahankan. Au kama qala ta'ala fi kitabil aziz. Laula daf'allahin nasa ba'dahum 'ala ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatu wa masajid allati yudhkaru fiha ismullah katsira. Kalau bukan karena dibela oleh Allah antara sebagian manusia dengan sebagiannya, kalau bukan dibela oleh Allah, Allah ini juga dibela, ini juga dibela. Semuanya dibela oleh Allah. Lahuddimat sawami'u. Pasti sinagog itu akan hancur. Wabiya'un dan kelenteng-kelenteng. Sinagog. Wasolawatun dan gereja-gereja. Sholawat itu gereja. Wa masajidu dan masjid-masjid akan hancur semuanya. Saling menghancurkan satu dengan yang lain.
di mana di tempat ibadah di situ disebut nama Allah. Jadi semuanya dibela. Islam dibela. Kenapa tidak? Mari kita perhatikan seperti apa Tuhan membela orang Islam. Teknologi ada di barat, Nasrani. Ekonomi di tangan mereka. Politik mereka. Militer mereka. Umat Islam negara terbelakang, miskin, saling bertengkar, kromot, goblok, bodoh. Mereka bisa menghancurkan kamu. Percaya, tinggal pencet tombol saja, habis kamu. Oleh Allah dibela, kamu dibela oleh Allah nih. Dikasih kekuatan, ya, dengan petrodolar, dengan emas hitam, minyaknya, supaya kamu tidak dimusnahkan oleh mereka, diberi kekuatan ekonomi. Kalau sudah nggak punya apa, gampang ngancurin kamu. Kadang saya aku kerupuk nih, kerkes, peraga. Ya, mereka punya senjata nuklir segala macam, habis lah. Ya, tapi dibela oleh Allah, dikasih minyak berlimpah ruah buat makan kamu. Ini bukan cara kebetulan. Yuk kita hitung. Dari mulai Maroko, Aljazair, Libya, Tunisia, sampai Syria, sampai Turki, sampai Saudi Arabia, ya kan, sampai negara Emirat, Irak, Kuwait segala macam. Minyak yang sampai begitu ke India nggak ada, Myanmar nggak ada, ke Indonesia ada, Malaysia ada, Filipina nggak ada, Singapura nggak ada, Brunei ada. Apa kebetulan? Coba perhatikan, kebetulan nggak? Ya nggak ada. Iya, kurang perhatian kamunya sih. Ini semua dibela. Itu semuanya dibela, semuanya makhluknya Allah dibela. Makanya sudahlah, nggak usah bertengkar. Udah kata Allah, sesungguhnya innalladzina amanu walladzina hadu wasabiina wan nasara wal majus walladzina asyraku. Sesungguhnya orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang Paseban, orang Majusi, orang musyrik, itu semuanya nanti yang menentukan siapa yang selamat. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Nanti Allah yang menentukan di hari kiamat. Anda nggak usah mengklaim paling benar sendiri, yang lain salah, hanya Anda yang masuk surga, yang lain tidak boleh masuk surga. Memangnya surganya siapa? Surga milik Tuhan kok. Innallaha yakhtassu bi rahmatihi. Kita serahkan kepada Allah semuanya, yang menentukan adalah Allah. Nanti di penghujungnya di akhirat, Allah punya kekuasaan mutlak untuk mengampuni siapapun. Allah punya kekuasaan mutlak untuk menghukum siapapun. Ya, jangan kau habiskan waktumu. Silahkan kita berlomba untuk berbuat kebaikan dengan tidak usah menyalah-nyalakan siapapun. Innallaha, sesungguhnya Gusti Allah iku yafsilu, memutuskan, ya, bainahum, beda pendapat di antara mereka. Kapan? Yaumal qiyamah. Selesai kan? Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara dan sebagainya, ya, itu la khaufun alaihim wal hum yahzanun. Enggak usah takut. Man amana billah wa amil wa al-yawmil akhir wa amila shalihah falhum ajruhum inda rabbihim la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu aja persoalannya kok. Jadi lalu apakah, saya mau bertanya, apakah Islammu akan menjadi hebat
ketika engkau rajin membenci orang lain? Enggak juga. Betul enggak? Nah sekarang, kalau ada orang susah agamanya Nasrani, Anda bantu enggak? Atau kena orang kafir gitu, biar aja. Enggak ada pahalanya gitu. Malu dong. Aceh kena tsunami, orang Jepang bantu, orang Amerika bantu, Australia bantu. Kalau Australia kena tsunami, kamu bantu nggak? Enggak, karena orang kafir gitu. Ini jadi persoalan. Jadi artinya beginilah. Kalau engkau punya istri cantik, ya, yakin istriku cantik, ya silahkan Anda sanjung istrimu, sayangilah istrimu, hormatilah istrimu, betul nggak? Silahkan, tapi jangan menjelek-jelekan istri saya yang tidak cantik. Sambil apa? Buya marabin blesak sekan kecil. Nah, kita juga sama. Kita nggak usah menghinakan keyakinan orang lain. Yang orang nggak yakin sih gimana? Orang itu tidak meyakini Nabi Muhammad Rasulullah, terus mau dibunuh gitu. Nah ini yang sering muncul dalilnya umirtu an uqatilan nas itu. Sepertinya kita punya otoritas bisa memaksa orang suruh baca la ilaha illallah. Mana mungkin Allah membenarkan agresor menyerang negara orang lain. Nah inilah persoalannya. Jadi yuk kita sebagai muslim, ayo kita sanjung agama kita amalkan agama kita dengan tidak usah menyalah-nyalakan, menghina agama lain. Betul enggak? Nah kalau kita menghina agama lain, nanti mereka menghina agama kita juga. Jadi menghina agama orang lain sama dengan engkau menghina agamamu sendiri. Kan berbalik nanti hanya kan gitu. Betul enggak? Ya iya udah aja. Kita hormati saja. Ya, yuk kita berpacu dalam kebaikan-kebaikan. Berdakwah itu dengan kebaikan-kebaikan, bukan dengan pentungan dong. Betul enggak? Ini seperti majelis zikir wamimah. Ini kita berdakwah dengan kebaikan. Orang datang sini dikasih apa namanya jeruk sama madu, kasih kue, iya kan? Kalau jangan bawa pentungan ya pada bubar. Kan gitu kira-kira. Jadi artinya Anda boleh meyakini agama saya adalah agama Islam. Dan agama ini agama yang benar. Silakan yakinilah, silakan amalkanlah dengan sebaik-baiknya. Tapi tidak usah menyalah-nyalakan agama orang lain. Itu aja kok. Gatel. Gitu aja kak. Ya kita menghormati tangga, menghormati pekerjaannya, menghormati istrinya, anaknya, pekerjaannya. Kita hormati aja, apa salahnya sih? Kan seperti itu. Saya kira bahwa semua adalah desain Allah semuanya. Ya, dan Anda mesti tahu bahwa umat Islam di dunia ini sampai hari ini tetap menjadi kelompok minoritas. 8 miliar penduduk dunia, umat Islamnya hanya 1,5 miliar. Apalagi kalau Syiahnya tidak diakui Islam, ya makin minor lagi. Ya, nanti apa lagi? Kalau apa lagi? LDI bukan Islam lagi. Persis bukan Islam lagi. Sih gimana lagi? Ya udahlah. Jadi gini. Selanjutnya adalah satu yang perlu kita bangun dalam diri kita. Kita harus melihat bahwa pluralitas ini adalah suatu realita yang tidak bisa dihindari. Percuma Anda ingin menyeragamkan dunia ini. Itu sunatullahnya tidak seperti itu. Boleh saya berhipotesa. Andaikan semua agama dihabisin semua. Oke? Tinggal satu di dunia agama Islam. Di dalamnya ada mazhab-mazhab.
banyak mazhab, dihabisin semua, tinggal mazhab Syafi'i saja. Setelah itu berpecah lagi enggak? Ada kelompok Zamakhsyari, ada kelompok Nawawi, kelompok Ibnu Hajar, ada salaf, ada khalaf. Udah, sekarang kino-kinonya dihabis tinggal satu. Berbeda lagi enggak? Ormas-ormas Islam dibubarin semua, ya Muhammadiyah, ya Persis, LDI, tinggal NU saja. Salam dunia nih NU semua. Terus berpisah lagi enggak? Berbeda lagi enggak? Sampai kapan? Selama di dunia pluralitas adalah keniscayaan. Oleh karena itu kita terima saja dengan kebesaran hati. Terima kasih, itu aja. Demikian tadi penjelasan dari Buya. Masih ada waktu Buya untuk bertanya? Cukup? Cukup ya. Cukup ya. Baik, dilanjut langsung doa saja Buya. Oke, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.